Shalom saudara yang terkasih, selamat datang di Bread of Life Audio, Bola, firman, pujian dan doa yang menguatkan jiwa, menyegarkan hati, dan menuntun langkah kita setiap hari. Dimanapun Anda berada hari ini, di rumah, di tempat kerja, atau dalam perjalanan, percayalah bahwa Tuhan sendiri hadir untuk menyapa Anda, menguatkan Anda melalui firman-Nya. Doa kami agar setiap hati dipenuhi, setiap jiwa disegarkan, dan setiap langkah diperbaharui oleh kasih Allah. Tuhan Yesus melawat Anda dan siap memberkati Anda. Ajarkan aku ketetapan-Mu, mengasihi dan melakukan firman-Mu, merenungkan bertindak hati-hati dalam seluruh hidupku. Ajarkan aku ketetapan-Mu, mengasihi dan melakukan firman-Mu, merenungkan siang dan malam, bertindak hati-hati dalam seluruh hidupku. Aku berjanji padamu, hidup berkenan bagi-Mu, persembahkanlah hidupku seluruhnya, menyenangkan-Mu Tuhan di sepanjang umurku ini. Itulah kerinduan hatiku. Bilangan 13 ayat 33 juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang enak yang berasal dari orang-orang raksasa, dan kami lihat diri kami seperti belalang, dan demikian juga mereka terhadap kami. Saudaraku yang terkasih, sadar atau tidak sadar, ada begitu banyak orang percaya yang selalu terpaku pada kehidupan di masa lalu. Padahal masa lalu adalah sesuatu yang sudah lewat, yang tidak mungkin terulang kembali. Seharusnya kita fokus pada hari ini sebagai persiapan untuk menatap masa depan yang jauh lebih penting daripada masa lampau. Hari depan membuka banyak kesempatan bagi kita dalam hal perkembangan dan juga perbaikan hidup di dalam Tuhan. Saudaraku, untuk mencapai kemajuan dalam hidup kekristenan, kedewasaan iman, maka kita harus belajar di masa lalu dengan segala kegagalannya. Tapi kita tidak boleh dipengaruhi oleh masa lalu itu. Selama kita masih dipengaruhi, masih bergantung pada masa lalu, sulit bagi kita untuk memperoleh kemajuan yang berarti, sebab memori kita selalu melekat pada masa lalu. Mengapa? Karena yang sering melekat di memori kita adalah hal-hal negatif, sehingga bayang-bayang ketakutan dan kegagalan menciptakan rasa takut dan rasa enggan untuk melangkah ke depan. Patut kita teladani Rasul Paulus yang berkata dalam Filipi 3:13 dan 14, "Ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus." Dalam kitab Bilangan 13, Musa pun mengutus 12 orang pengintai ke tanah Kanaan. Sesudah lewat 40 hari pulanglah mereka dari pengintaian negeri itu. 10 orang memberikan laporan negatif dan merasa takut untuk kembali masuk ke negeri itu, karena pikiran mereka dipenuhi hal-hal negatif, merasa diri kecil seperti belalang, sementara penduduk negeri itu besar-besar seperti raksasa. Itulah yang terus membayangi pikiran mereka. Akhirnya mereka gagal dan tidak menikmati tanah Kanaan yang berlimpah air susu dan madu itu, karena menyelesaikan persoalan dengan pemikiran akal manusia. Dan kami lihat diri kami seperti belalang, dan demikian juga mereka terhadap kami.
Saudara, dihantui masa lalu membuat mereka menyerah sebelum berperang. Karena itu ingatlah saudara, dalam menghadapi persoalan, jangan mengukur kekuatan sendiri, tapi pandanglah Tuhan dengan segala kekuatan dan juga kedahsyatan kuasanya. Yang percaya mari kita berkata, amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan Yesus untuk firman Allah hari ini mengajar kami dan juga menegur kami. Tuhan, dalam menghadapi persoalan apapun itu, kami diingatkan selalu bahwa Tuhan kami lebih besar daripada persoalan yang kami hadapi. Tuhan sanggup menolong, Tuhan sanggup menyelesaikan bagi kami. Tuhan, terima kasih karena penyertaan Tuhan itu sempurna bagi kehidupan kami. Setiap hari baru yang Tuhan izinkan kami nikmati dengan nafas yang baru, kami juga percaya bahwa ada penyertaan yang sempurna dan rahmat serta berkat Allah yang juga Engkau curahkan bagi setiap kami. Ketika kami menghadapi tantangan, cabaran, persoalan, kami diingatkan untuk tidak ukur kekuatan kami, tetapi kami memandang kepada Tuhan yang adalah sumber segala kekuatan dan pertolongan. Kami mau hidup maju Tuhan, kami mau melupakan apa yang di belakang kami dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapan kami, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Puji, hormat, kemuliaan bagi nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati Anda. Sampai jumpa. Keep on growing and never give up. Ajarkan aku ketetapan-Mu, mengasihi dan melakukan firman-Mu, merenungkan siang dan malam, bertindak hati-hati dalam seluruh hidupku. Ajarkan aku ketetapan-Mu, mengasihi dan melakukan firman-Mu, merenungkan siang dan malam, bertindak hati-hati dalam seluruh hidupku. Aku berjanji padamu, hidup berkenan bagimu, persembahkanlah hidupku seluruhnya, menyenangkan-Mu Tuhan di sepanjang umurku ini. Itulah kerinduan hatiku. Ajarkan aku ketetapan-Mu, mengasihi dan melakukan firman-Mu, merenungkan siang dan malam, bertindak hati-hati dalam seluruh hidupku. Aku berjanji padamu, hidup berkenan bagimu, persembahkanlah hidupku seluruhnya, menyenangkan-Mu Tuhan di sepanjang umurku ini. Itulah kerinduan hatiku.
Esra Soru Bible Class Malaysia dan Indonesia segera dibuka untuk semester baru. Subjek atau mata kuliah yang akan diterima: Doktrin Allah, Hermeneutika, Kristologi, Pneumatologi, Homiletika, Eskatologi, Bibliologi, dan beberapa subjek atau mata kuliah lainnya. Kelas akan dilakukan secara online dengan menggunakan aplikasi Zoom. Untuk informasi lebih lanjut dan pendaftaran, sila hubungi 017 7923 798. Sekali lagi 017 7923 798. Jangan lewatkan kesempatan ini. Tuhan Yesus memberkati Anda.